Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung. Alhamdulillah pagi hari ini saya bersama Ustazah N. Empoy Rokayah SPDI, pengawas PAI Kabupaten Bandung. Pendengar, pagi hari ini kami akan berbincang tentang toleransi beragama. Sebagaimana kita ketahui pendengar dan pemirsa, toleransi umat beragama adalah sikap saling menghormati, memahami dan menerima keberagaman keyakinan agama antara individu atau kelompok. Tentu yang berbeda agama, dan toleransi ini melibatkan penghargaan terhadap setiap orang yang memeluk agama kepercayaan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Baik pendengar, lebih jauhnya kita akan menyimak seperti apa toleransi beragama yang akan disampaikan Ibu Ustazah N. Empoy Rokayah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Al-ayah. Pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, mudah-mudahan dalam kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak MC kita, Bapak Haji Casmita Solihin SPDI, yang mana beliau selalu membersamai kita sebagai pembimbing kami, sebagai pendamping dalam acara ini. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kru RRI Bandung ya, mudah-mudahan semuanya pada sehat-sehat. Dan juga ibu-ibu yang solehah dan cantik-cantik yang berada di studio ya, mudah-mudahan juga diberi keberkahan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak Mutiara Pagi, pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan pemirsa yang ada dimanapun berada ada dalam keadaan sehat walafiat juga. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabiinnya, dan sampai kepada kita yang turut patuh kepada jejak langkah beliau. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami memulai acara materi yang akan kami sampaikan, alangkah baiknya kita untuk berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kepahaman dalam ilmu agama atau materi-materi yang diberikan oleh siapapun. Dengan doa Rabbi sohri sodri wesili amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi jidni ilma warzuqni fahman. Mudah-mudahan
pemirsa yang ada di manapun berada diberi kepahaman dalam mencari ilmu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami akan menyampaikan materi tentang toleransi sebagaimana tadi telah disampaikan juga oleh Bapak MC bahwa di hari ini, di pagi yang cerah ini, kami akan menyampaikan materi di sekitar toleransi. Tapi sebelum ke acara toleransi, alangkah baiknya kita akan mempelajari dulu bagaimana awal dari toleransi itu, yaitu diantaranya kita harus memahami dulu tentang ikhtilaf gitu ya ibu bapak pemirsa yang dirahmati Allah. Ikhtilaf itu artinya perbedaan. Jadi intinya kita dalam kehidupan sehari-hari harus menghargai perbedaan di antara kita. Kemudian untuk fa'mal ikhtilaf itu kemampuan memahami tentang perbedaan itu dengan cara bagaimana? Dengan cara menghargai orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Contohnya toleransi itu di dalam perbedaan agama, kemudian di dalam perbedaan sosial, juga di dalam perbedaan budaya. Di antaranya di sini ada toleransi beragama. Bagaimana itu toleransi beragama? Toleransi beragama itu di antaranya ketika orang-orang itu ada beberapa orang bisa kemungkinan agamanya berbeda, keyakinannya berbeda, dan juga cara ibadahnya atau praktek ibadahnya atau ritual ibadahnya juga berbeda. Nah, kita sebagai manusia harus bisa menghargai, harus bisa menghormati, dan harus bisa bagaimana supaya orang itu bisa melaksanakan ritual-ritual keagamaannya tanpa gangguan. Insya Allah kalau kita sebagai umat Islam sudah dianjurkan lebih dahulu oleh Nabi Muhammad SAW, ketika kita melaksanakan ibadah ritual, kita itu tidak ada istilahnya ikut-ikut ya. Misalnya ketika waktu perjanjian dengan orang-orang Yahudi, orang Islam itu diajak untuk 1 tahun beribadah menyembah Allah dan 1 tahun menyembah kepada selain Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW memberi ketegasan bahwa dalam ibadah tidak ada istilah ikut, cuman berpendapat bahwa kita sebagai umat Islam mengetahui ada perbedaan agama, tapi kita juga harus menghargainya, menghormatinya, dan tidak mengganggu ketika orang-orang yang berbeda agama melaksanakan ritual ibadah dengan tenang, dengan tentram, dengan apa-apa yang dilaksanakannya menjadi suatu nilai bagi kita sebagai umat Islam, juga bagi orang-orang yang di luar agama Islam. Kemudian selain toleransi dalam agama itu ada ibadah, ada praktek, kemudian ada ritual, itu pasti ada perbedaan-perbedaan, yang mana perbedaan-perbedaan itu kita harus menghargainya, menghormatinya. Tadi juga sudah disebutkan bahwa toleransi itu kita harus memahami, menghargai apa yang menjadi perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu bukan hanya di dalam agama, bukan hanya di dalam sosial, juga di dalam budaya. Ya, di dalam budaya karena kita hidup di negara Indonesia yang sangat majemuk ya, banyak ragam budaya, kemudian banyak adat istiadat, yang mana itu juga harus kita hormati, harus kita hargai selama
selama apa yang dilakukan oleh orang-orang yang seiman dengan kita tidak menyimpang dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mengikutinya. Tapi ketika orang itu mengajak di luar apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalau umat Islam akan menolaknya dengan halus, dengan sopan, dengan menghargainya, kemudian dengan menghormatinya. Toleransi di sini bukan hanya dalam keagamaan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Kita harus bisa ikut serta, misalnya di suatu tempat atau di suatu kampung, orang-orang itu berbeda-beda ya, berbeda-beda ekonominya, berbeda-beda keilmuannya, kemudian berbeda-beda pencahariannya. Nah, di sanalah kita harus menghargai, kemudian di sana juga kita harus menjunjung tinggi persaudaraan antara umat manusia ya, bukan hanya sesama umat muslim aja. Ketika kita melakukan tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosial kemanusiaan, insya Allah kita akan bisa bergandengan tangan, kita akan bisa hidup rukun. Dan tujuan dari toleransi itu diantaranya itu, supaya manusia itu hidup rukun, hidup bertetangga walaupun berbeda-beda keadaan ya, baik keadaan sosial, ekonomi, kemudian dan lain-lainnya juga, banyak perbedaan-perbedaan di antara kita. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam toleransi kita akan bisa memahami bagaimana menghargai orang, bagaimana bagaimana menghargai orang, bagaimana menganggap orang itu seperti apa, dengan keilmuan yang kita miliki, dengan pengalaman yang kita miliki, insya Allah kita akan bisa dan akan hidup rukun di dalam masyarakat itu sendiri ya. Beda dengan orang-orang yang tidak memahami istilahnya toleransi. Mereka pasti akan ada perbedaan-perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan pendapat itu akan menjadikan suatu konflik. Nah, kita bagaimana untuk mengurangi konflik itu supaya masyarakat yang ada di manapun menjadi kondusif, menjadi harmonis. Insya Allah dengan silaturahmi antara warga yang berbeda akan menjadikan suatu nilai yang lebih, bahkan perbedaan itu ada suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran tadi juga sudah disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah itu menciptakan manusia itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Kemudian dan yang paling mulia di sisi Allah itu yaitu orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha teliti ya, itu di dalam Al-Qur'an juga. Kemudian di dalam hadis-hadis juga banyak yang dari hadis-hadis yang dikeluarkan tentang bahwa perbedaan itu adalah suatu rahmatan lil alamin. Tetapi yang tadi saya sampaikan bahwa sejauh perbedaan itu tidak menyimpang atau tidak bertentangan, seperti contohnya ketika ada perbedaan itu yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, mungkin itu bagi kita akan bisa melewatinya atau bisa menolaknya dengan keilmuan, dengan pengalaman yang kita miliki. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah di dalam toleransi ini banyak hal-hal yang harus kita
pelajari, terutama di dalam keagamaan ya, di dalam ibadah, di dalam ritual, di dalam praktek pasti akan perbedaan, pasti akan ada perbedaan dan insya Allah akan menghargainya. Kemudian di dalam budaya juga ya kita harus mengetahuinya bahwa ada adat-adat yang berbeda. Kemudian kita memahaminya, oh ini adat ini seperti ini, adat ini seperti ini, bagaimana menyikapinya. Jadi tidak dijadikan konflik yang membahayakan bagi kelangsungan atau kerukunan umat beragama yang berada di masyarakat itu sendiri. Kemudian ada juga toleransi di bidang sosial, sebagaimana di bidang sosial itu termasuk di dalam ekonomi juga ya, kita memiliki atau mengetahui bahwa banyak perbedaan-perbedaan di antara masyarakat kita tentang ekonominya. Ada istilah ini ekonomi menengah ke atas, ada ekonomi menengah ke bawah. Nah, perbedaan-perbedaan seperti itu tidak akan dan jangan sampai menjadikan orang itu tersakiti dengan kata-kata seperti itu. Supaya apa? Supaya menganggap bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang lebih gitu, kecuali yang tadi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu, yang lebih di sisi Allah itu yang beriman dan bertakwa gitu, itu diantaranya. Kemudian ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tadi bahwa manfaat dari silaturahmi itu banyak sekali, diantaranya membangun keharmonisan, kemudian meningkatkan kesadaran, pemahaman dalam perbedaan dan saling menghargainya, kemudian menjadikan empati ya kepada sesama saudara kita. Sebelum ke empati itu apa gitu? Empati itu perasaan bagaimana kita merasakan orang tersebut seperti apa. Contohnya begini ya, kita empati terhadap orang-orang yang membutuhkan, ketika orang itu benar-benar yang harus kita tolong, benar-benar yang harus kita perjuangkan dalam kehidupannya. Nah, itu ada rasa empati, jadi merasakan diri kita kalau seperti itu bagaimana. Nah, karena dengan toleransi insya Allah akan dibangun rasa empati yang kita miliki kepada orang-orang terdekat kita. Kemudian juga selain dari empati juga ada lagi kemampuan dalam memahami bagaimana sekelompok individu atau organisasi atau budaya dengan sudut pandang yang berbeda. Misalnya ketika kita melihat orang ini kelakuannya seperti berbeda dengan orang yang sebelumnya. Nah, di sana kita tidak bisa menghakimi dengan begitu keras atau begitu menyakitkan hati mereka, tapi mereka dengan sopan, dengan santun. Apalagi kita misalnya juga diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya bahwa kita umat Islam itu harus tegas gitu ya. Kemudian selain tegas juga kepada orang-orang yang seiman, sekeyakinan dengan kita harus ruhama ubainahum, harus ada kasih sayang di antara kita. Contohnya ketika orang-orang yang seiman dengan kita melakukan penyimpangan gitu, ada perbedaan, ada penyimpangan ya. Kalau perbedaan itu
misalnya ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, ini ada hadisnya seperti ini ada hadisnya seperti ini, silahkan, yang penting ada perintah hadis dan Qur'annya. Tapi kalau penyimpangan, misalnya orang ini mengaku ini tapi ternyata syariat-syariatnya tidak sesuai dengan apa yang ditentukan. Nah, itu perbedaan. Harus bagaimana kita menyikapinya kepada orang-orang yang seperti itu. Minimal kita menasehatinya, mengajak untuk kembali kepada jalan yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau misalnya yang kita ketahui ya dengan pengetahuan kita melalui pengamatan perbedaan, ada penyimpangan, tapi penyimpangan itu dilakukan oleh orang-orang yang berbeda keyakinannya dengan kita. Kata Allah juga di dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadi, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, di sanalah toleransi yang dibangun oleh kita sebagai umat Islam. Insya Allah, karena Islam itu adalah rahmat bagi alam dan menjadikan suatu berkah bagi semuanya, apalagi dengan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin, selalu sayang kepada siapapun, bahkan kita itu manusia, jangankan kepada manusia lagi ya, dianjurkan untuk kepada hewan, kepada tumbuhan, kita harus menyayanginya, harus menjaganya, apalagi kepada manusia ya. Misalnya ketika kita mendapati orang yang kecelakaan, masa ditanya dulu ini orangnya agamanya apa, tapi tidak kan untuk kemanusiaan. Insya Allah untuk kemanusiaan itu manusia orang-orang akan selalu menolong demi untuk kemaslahatan atau kebaikan bagi kita semuanya. Mungkin di sekitar itu saja Pak Haji, mudah-mudahan nanti setelah itu ada lagi yang harus disampaikan masih di sekitar silaturahmi. Baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pagi hari ini kita berbincang mengenai toleransi beragama bersama Ustazah Hajah N. Empoy Rokaya SPDI, salah satu pengawas penyuluh agama Islam Kabupaten Bandung. Pagi hari ini pendengar, setelah kita simak yang bisa kita ambil dari toleransi, yang pertama ternyata keuntungan sebuah toleransi kita dalam beragama, pertama akan terciptanya harmoni, kerukunan dalam masyarakat lingkungan secara luas, dan tentu akan menciptakan aman, nyaman, tentram dalam satu ikatan yang kuat dengan beragam perbedaan. Dan yang paling penting pendengar, memperkuat persaudaraan di antara umat beragama dengan saling pengertian tersebut akan mewujudkan negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Lebih lanjut lagi akan berpengaruh terhadap ekonomi kita, sebagaimana Indonesia adalah beragam dengan aneka ragam agama dan keyakinan. Tentu kita harus patut bersyukur karena hanya satu-satu negara yang ada di dunia ini, mungkin kita yang sampai saat ini yang bertugas, kita sebagai umat dengan perbedaan agama harus tetap saling menguatkan dalam toleransi. Tetapi tantangan yang paling besar pendengar bagi kita, tantangan dalam toleransi itu pertama itu karena keyakinan, tentu ada salah satu penyebaran informasi yang menjadi tantangan buat kita, yaitu yang menyebarkan informasi negatif sehingga di medsos itu diprovokatif sehingga supaya tidak kondusif. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Tugas siapa itu? Tentu tugas kita bersama. Baik pendengar, kita hadang kelompok ekstrim, kelompok yang tidak suka dengan kedamaian, kenyamanan Indonesia ini. Dengan toleransi beragama kita mengamalkan agama dan kepercayaan kita masing-masing sesuai tuntunan tentu yang dijamin oleh undang-undang. Baik, Bu Ustazah, di waktu yang tersisa apa sih yang
perlu digarisbawahi atau kita catat sebagai umat beragama di negeri yang kita cintai ini supaya kita tetap betul-betul terjaga toleransi? Silakan. Baiklah Bapak Sasmita, tentang bagaimana supaya keadaan di negara ini lebih kondusif ya, harmoni dan juga damai. Itu diantaranya kita harus memahami perbedaan-perbedaan dalam berbagai situasi gitu ya. Situasinya misalnya contohnya dalam situasi interaksi sosial gitu. Banyak perbedaan-perbedaan yang harus kita hargai, yang harus kita hormati, yang harus kita pahami dengan keilmuan-keilmuan yang kita miliki, sehingga kita bisa menyikapi harus bagaimana terhadap individu, kelompok atau organisasi tersebut supaya lebih kondusif, lebih aman, lebih harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Itu di interaksi sosial. Kemudian juga perbedaan di dalam kerja sehari-hari ya. Kadang-kadang kita dengan teman, dengan rekan-rekan kerja sekantor, bagaimana menciptakan supaya lebih harmonis itu, yaitu diantaranya harus menghargai perbedaan dan tidak bisa memaksakan satu kehendak kita kepada orang lain. Justru dengan perbedaan yang kita miliki akan menjadikan inovasi atau kreatif ide-ide yang banyak dikeluarkan oleh orang-orang itu sendiri, sehingga dari ide-ide itu akan terjadilah inovatif atau pelaksanaan dari ide-ide sehingga menjadikan suatu karya-karya yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat dengan kegiatan bersama di dalam menghargai perbedaan itu. Subhanallah ya, dengan perbedaan itu indah sekali, dan dengan kebersamaan kita akan lebih kuat, lebih rukun lagi. Kemudian selain dari itu, selain di tempat kerja, juga di dalam pendidikan itu toleransi harus berjalan juga. Contohnya ketika kami dulu menjadi guru, sekarang juga insya Allah ya menjadi guru PAI, kemudian di kelas itu kan ada ya yang non muslimnya. Kemudian kita menerapkan toleransinya seperti apa? Misalnya Neng gelis sekarang ada pelajaran agama, Neng mau di dalam atau mau di luar kelas gitu ya. Nah kemudian anak itu, ibu mau di dalam aja gitu, boleh, ibu mau di luar boleh. Nah itu bukti bahwa kita itu memberikan empati kepada anak, merasakan memberikan rasa aman dalam kegiatan pembelajaran. Tidak ada istilah penekanan yang diberikan oleh siapapun yang di luar dengan keyakinan kita gitu. Itu diantaranya. Kemudian di dalam masyarakat juga yang menjemuk, yang berbeda-beda ya, yang global juga di sana ada perbedaan-perbedaan. Nah untuk lebih kondusif lagi ya kita harus bisa menghargainya, menghormatinya. Kemudian dalam urusan kemasyarakatan kita bersatu padu dalam kebersihan lingkungan atau dalam apapun untuk kemakmuran hidup di dunia, kita bisa bersama-sama. Kemudian dalam komunikasi juga ya, kita ketika orang lain sedang berbicara, kita perhatikan dengan sebaik-baiknya supaya apa yang disampaikan oleh mereka itu kita bisa memahaminya dan bisa mengarahkan kemana harusnya kita memberikan arahan atau memberikan solusi dengan bijak, dengan adil, dengan kondusif, dengan ramah. Mungkin itulah ya. Baik. Pak Haji. Baik pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RRI Bandung bersama Ustazah Hajah N. Empoy Rokayah SPDI.
pengawas PAI Kabupaten Bandung. Insya Allah di kesempatan lain kita akan berjumpa kembali. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.